الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada malam dan siang hari dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, bagi mereka ada ganjaran di sisi Tuhannya, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah sangat berusaha keras dalam mempersembahkan pengorbanan harta sesuai dengan perintah Allah Ta'ala ini. Jemaat memiliki berbagai candah yang dianjurkan seperti candah am, candah wasiat, dan juga gerakan tahrik jadid serta wakfi jadid. Dimanapun diperlukan, anggota Jemaat Ahmadiyah ikut serta dalam pengorbanan harta dengan penuh ketulusan dan kesetiaan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, tanpa takut mengalami kesulitan keuangan. Di zaman ini, ketika dunia tenggelam dalam mencari kesenangan duniawi dan mengumpulkan harta benda, hanya Ahmadillah yang dengan penuh semangat ambil bagian dalam pengorbanan harta dan mengungkapkan kegembiraan mereka akan hal ini. Beberapa memberikan pengorbanan secara sembunyi-sembunyi dan meminta agar pengorbanan mereka dirahasiakan. Kebanyakan anggota Jemaat Ahmadiyah adalah terdiri dari orang-orang yang berpenghasilan rendah dan menengah. Namun seperti yang saya sampaikan, ada juga yang memberikan pengorbanan yang luar biasa dan tidak pernah mengeluh dengan mengatakan bahwa jemaat telah memulai begitu banyak gerakan, sementara pendapatan mereka terbatas. Sebaliknya, mereka memberikan pengorbanan ini dengan semangat dan ketulusan yang tinggi. Saya mengetahui ada orang-orang Ahmadi yang melakukan pengorbanan secara besar, bahkan dengan mengurangi jatah makanan mereka dan pengeluaran untuk anak-anak mereka. Dan mereka tidak pernah berpikir atau menyatakan bahwa mengapa kami dibebani begitu berat. Padahal kami pun perlu untuk tujuan ini dan itu. Dan ketika kami perlu, mengapa jemaat harus membantu kami? Mereka tidaklah berpikir bahwa mereka telah berbuat ihsan. Bahkan ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka mengungkapkan keinginan mereka dengan sangat rendah hati, dan itu pun dalam bentuk pinjaman. Beberapa orang telah mengambil cara untuk pengorbanan harta mereka, yaitu menyimpannya pada suatu kotak atau celengan di mana mereka terus memasukkan uang kapanpun mereka menerimanya sepanjang tahun. Ketika Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu memulai gerakan tahrik jadid, beliau menuntut jalan hidup yang sederhana dan menyarankan agar para Ahmadi menghemat uang mereka dengan menjalani hidup secara sederhana dan membelanjakannya untuk tahrik jadid. Hasilnya ada beberapa orang yang hidup sangat sederhana namun memberikan pengorbanan yang besar. Melihat keadaan mereka secara lahiriah,
tampaknya mereka tidak akan mampu memberikan jumlah sebesar itu. Namun mereka memberikan pengorbanan dalam jumlah ribuan dolar, pound, atau euro. Di dunia yang materialistis ini, memberikan pengorbanan sebesar itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sementara di negara-negara miskin seperti Pakistan, India, atau negara-negara Afrika, di mana sumber daya para Ahmadi sangat terbatas dan mereka hidup sangat sulit, mereka terus memberikan pengorbanan untuk mencari keridaan Allah Ta'ala, baik secara diam maupun terang-terangan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Isi fikr mein rehte hain roz o shab, ke razi o dildar hota hai kab," yakni siang malam memikirkan bagaimana meraih keridaan Allah Ta'ala. Jadi inilah orang-orang yang merupakan mukmin sejati dan meraih keridaan Allah Ta'ala. Ada beberapa orang yang ketika ada gerakan pengumuman baru tahrik jadid dan wakfi jadid, mereka bahkan meminjam uang untuk membayar canda meskipun tidaklah diharuskan untuk meminjam. Mereka tidak memiliki suatu ketakutan apapun. Mereka meyakini bahwa mereka membelanjakan di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendirilah yang akan mencukupi mereka. Jemaat Ahmadiyah telah dianugerahi Allah Ta'ala dengan orang-orang yang memberikan pengorbanan-pengorbanan yang besar. Tidak seperti orang lain yang memberikan 5 atau 10 rupis, lalu meminta diumumkan 100 kali di masjid. Banyak kejadian yang saya saksikan, di mana orang-orang dengan semangat menawarkan diri mereka untuk memberikan pengorbanan. Ini termasuk negara-negara di Afrika, Eropa, dan Asia. Orang-orang miskin memberikan candah mereka dengan pengorbanan yang sangat besar. Meskipun dari segi jumlah, pengorbanan mereka tampak kecil, tetapi dari segi bobot, di mata Allah Ta'ala, ini adalah suatu pengorbanan yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang tentangnya Rasulullah SAW bersabda bahwa 1 dirham telah mengalahkan 1.000 atau 100.000 dirham. Dan semangat ini ada pada orang-orang di negara-negara miskin yang jauh, bahwa dengan memberikan pengorbanan harta mereka, selain meraih keridhaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga menjauhkan mereka dari segala ketakutan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, Tuan Amir Tanzania menulis bahwa ada seorang mubayyin baru bernama Abdullah. Ia mengatakan bahwa dia melihat 2 manfaat dari membayar canda. Pertama, rezekinya bertambah setelah itu. Kedua, ketika ia menjalankan usahanya dan tokonya, semua barang di tokonya cepat terjual dan laris manis. Kemudian ia membawa barang baru dan mendapatkan keuntungan darinya. Ia mengatakan bahwa ia meyakini bahwa semua ini adalah hasil dari pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala. Dari Kazakhstan, ada seseorang bernama Tuan Zadanov yang dengan penuh semangat selalu ambil bagian dalam membayar canda. Beliau adalah mantan tentara yang sudah pensiun dan menerima uang pensiun. Tetapi segera setelah menerima pensiun, beliau langsung datang ke pusat untuk membayar canda. Beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan begitu banyak keberkatan melalui canda, sehingga pekerjaan-pekerjaannya yang terhenti pun diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah kondisi keimanan beliau. Beliau bercerita, "Saya memulai pembangunan sebuah gedung untuk pusat perdagangan. Semua modal yang saya miliki digunakan untuk itu. Uang saya habis sebelum pembangunannya selesai. Saya memiliki sebuah apartemen dan berpikir untuk menjualnya untuk menyelesaikan pembangunan ini. Namun tidak ada pembeli yang tertarik. Situasinya sangat buruk dan sisa uang saya juga hampir habis. Saya berdoa agar Allah Ta'ala memberikan keberkatan dan saya bisa mendapatkan uang saya kembali. Kemudian Allah Ta'ala mengirim seorang pembeli yang membeli apartemen saya dan hasil penjualannya saya gunakan untuk pembangunannya. Setelah menjual apartemen,
Masalahnya adalah mencari tempat tinggal baru. Tetapi pembeli yang sama yang dikirim Allah Ta'ala mengatakan, jangan khawatir, saya tidak terburu-buru membutuhkan rumah. Anda bisa tinggal di rumah ini selama setahun. Dengan demikian Allah Ta'ala memenuhi kebutuhan tempat tinggal saya dan juga menyelesaikan pembangunan ini. Saya yakin bahwa semua ini adalah hasil keberkatan canda dan pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Kemudian, seorang pengurus jemaat di Kazakhstan menulis tentang seorang anggota lajnah bernama Nyonya Bayeva Roza Sahibah. Ia secara teratur ikut ambil bagian dalam candah tarik jadid dan wakfi jadid. Suatu hari, setelah membayar candah tarik jadid dan wakfi jadid, ia meminta doa untuk putrinya agar mendapatkan pekerjaan yang baik. Ia juga menulis surat kepada saya. Mereka memiliki hubungan yang sangat kuat dengan khilafat. Banyak surat-surat yang datang dari Rusia atau negara-negara bekas Soviet. Ia mengatakan bahwa sehari setelah membayar candah, putrinya mendapatkan pekerjaan yang baik. Padahal sebelumnya ia telah mencoba ribuan kali tanpa hasil. Allah Ta'ala memberikan keberkatan sedemikian rupa untuk memperkuat iman mereka, sehingga para pemberi kerja sendirilah yang menelpon untuk menawarkan pekerjaan yang sangat baik. Ia mengatakan, ini adalah mukjizat bagi saya, dan saya heran bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada saya dengan begitu cepat. Di Georgia, sebuah negara di Eropa, ada seorang mahasiswa kedokteran yang bercerita tentang rapat di jemaat mereka. Ketua jemaat menyebutkan tentang seorang mahasiswa lain yang ambil bagian dengan semangat dalam tahrik jadid. Ia mengatakan bahwa ia merasa malu karena ia adalah Ahmadi keturunan, sementara mahasiswa yang disebutkan baru baiat 4 tahun lalu, namun sudah begitu maju dalam pengorbanan hartanya. Ia merasa harus meningkatkan janjinya. Karena merasa malu, lalu ia beriradah untuk meningkatkan candahnya. Ia juga menuturkan bahwa dalam rapat pengurus, ketika Pak Ketua sedang menasihati tentang pengorbanan harta dan menyebutkan bagaimana Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu telah mempersembahkan seluruh hartanya, melihat contoh ini, semangatnya semakin meningkat dan ia berpikir harus meningkatkan janjinya terlepas dari kemampuannya. Ia lalu membuat janji yang begitu besar sehingga ia khawatir bagaimana akan membayarnya. Untuk itu, ia mulai mengemudikan taksi paruh waktu di samping kuliah. Ia menuturkan, saya mulai menikmati pekerjaan ini karena saya melakukannya untuk mencari keridaan Allah Ta'ala, bukan sekedar mencari nafkah. Terkadang saya bahkan tidak punya uang untuk membeli bensin dan harus meminjam dari ayah saya. Kemudian saya bekerja untuk melunasi hutang dan membayar canda. Dengan cara ini, saya terus memenuhi janji saya dan akhirnya berhasil memenuhi janji yang tampaknya tidak mungkin itu. Allah Ta'ala telah menciptakan sarana untuk pembayarannya. Ketua Jemaat Rodgau di Jerman menuturkan, kami telah mencapai target jemaat kami. Kami sedang membangun masjid-masjid di sana sekarang. Qaid Khudamul Ahmadiyah menuturkan, kita harus mengumpulkan lebih banyak dana untuk ini, dan masih ada potensi di antara para anggota untuk memberikan canda. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan pengorbanan tarik jadid kita. Menuturkan, sejak tahun 2019, kita mulai menaruh perhatian pada pengorbanan harta. Saat itu, candah kami hanya beberapa ribu euro saja. Sekarang telah meningkat menjadi ratusan ribu euro. Para anggota memberikan pengorbanan harta mereka dengan penuh ketulusan. Beberapa wakfin zindagi mengumumkan bahwa mereka akan memberikan tunjangan 1 bulan mereka sebagai candah kepada jemaat. Seseorang mengatakan, saya merasa sangat malu mengetahui bahwa seorang wakaf zindagi memberikan tunjangannya, sementara saya yang menghasilkan uang tak terhitung banyaknya tidak bisa memberikan pengorbanan sebesar itu.
Maka ia memberikan sejumlah besar uang yang ia terima sebagai canda kepada jemaat. Di tahun berikutnya, ia meningkatkan janjinya, bahkan menggandakannya dan lebih dari itu. Menuturkan, dengan karunia Allah Ta'ala, ia mulai mendapatkan kontrak-kontrak yang bagus dan bisa membayar canda ribuan euro, hingga 40-50 ribu euro. Hal ini memberikan dampak karena kebaikan telah tertanam dalam dirinya dan timbul semangat untuk berkorban demi Allah Ta'ala. Ia sangat mengurangi pengeluaran untuk dirinya sendiri dan hidup dengan pakaian yang sederhana dan gaya hidup yang sangat sederhana, sambil ikut ambil bagian dengan semangat dalam pengorbanan harta. Tuan Sekretaris Mal menuturkan, kami heran karena keadaan lahiriah orang ini tidak menunjukkan demikian, namun ia memberikan pengorbanan yang tak terhitung. Ini mengingatkan saya pada sebuah kejadian lama. Di Karachi, ada sahabat kami, Syekh Majid. Beliau sudah tua, namun memberikan pengorbanan harta yang besar. Beliau ikut serta dengan penuh semangat dalam semua gerakan canda. Pada masa Khalifatul Masih Rabi rahimahullah, beliau memberikan pengorbanan yang besar untuk penerbitan Al-Quran dan gerakan-gerakan lainnya. Beliau selalu mengatakan bahwa bisnis yang saya jalankan sebenarnya adalah untuk jemaat. Jadi Allah Ta'ala telah dan terus menciptakan orang-orang seperti ini dalam jemaat yang bekerja dengan tujuan memenuhi kebutuhan jemaat, bukan untuk mengumpulkan uang. Tuan Wakilul Mal Kadian menulis, ada seseorang dari Kerala yang mengatakan bahwa keadaannya sangat buruk dan ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, ia memutuskan untuk memulai bisnis pakaian dengan menempatkan meja di trotoar. Dan ia pun mulai membayar canda secara teratur. Ia menghitung dan membayar canda dari setiap penghasilan yang ia dapatkan. Dengan karunia Allah Ta'ala, ada banyak keberkatan dalam hal ini. Dan sekarang, ia bisa membayar canda dalam jumlah yang besar. Bisnisnya berkembang dalam 2-3 tahun, sementara bisnis orang lain terdampak oleh keadaan yang ada. Allah Ta'ala terus memberikan keberkatan dalam pekerjaannya dan tidak terdampak. Jadi, inilah keberkatan-keberkatan membayar canda. Beberapa orang mengatakan bahwa seseorang bekerja dan Allah Ta'ala memberkati pekerjaan mereka. Akan tetapi, meskipun kami sama-sama bekerja, kami tidak mendapatkan sebanyak itu. Jadi, jika niatannya adalah baik, Allah Ta'ala akan terus memberikan manfaat. Jadi inilah keuntungan seorang Ahmadi, yaitu Allah Ta'ala menerima pengorbanan dan kemudian menerima doa-doanya dan keberkatannya menjadi nyata. Ia mengatakan, pengorbanan yang saya lakukan demi Allah Ta'ala dan pembayaran canda yang teratur menghasilkan keberkatan dalam bisnis saya, sementara keadaan ekonomi orang lain memburuk karena keadaan yang ada. Namun saya terus mendapatkan keuntungan. Sekarang, dia memiliki toko-toko besar sendiri. Dulu dia hanya memiliki gerobak di trotoar dengan sebuah meja. Sekarang, ia memiliki toko-toko besar dan showroom. Ini semua adalah dengan karunia Allah Ta'ala. Dan sekarang ia telah membayar canda dalam jumlah jutaan rupis. Tahun ini, ia juga membayar 1 juta rupis untuk tarik jadid. Seorang lajnah dari Bangladesh menulis bahwa ia adalah wakfinau yang rutin membayar canda dan mendengarkan khutbah. Allah Ta'ala telah menanamkan keimanan dalam dirinya dan ia membayar canda dari uang saku yang ia terima. Dan Allah Ta'ala memberikan begitu banyak keberkatan di dalamnya melebihi apa yang dia bayangkan. Demikian pula ada seorang pria dari Suriah bernama Tuan Ali yang menuturkan, saya adalah mubayyin baru dan membuat janji pertama tarik jadid yang cukup besar. Kemudian berjanji dalam hati akan mengumpulkannya sebelum bulan Ramadan. Saya bekerja melakukan dubbing kartun. Dan ini bukan pekerjaan kontrak. Saya khawatir bagaimana saya akan memenuhi perjanjian saya. Dengan pemikiran ini, suatu hari saya menemui Tuan Manajer untuk mengucapkan salam. Tuan Manajer sedang
berbicara di telepon dan memberi isyarat kepada saya untuk berbicara nanti. Saya pergi ke kantin dan petugas keuangan perusahaan mendatanginya, memintanya ikut dan mengatakan bahwa tuan manajer menyuruh untuk memberikan sejumlah uang. Meskipun slip gaji belum siap, tuan manajer telah menghitung pekerjaan saya dan memberi saya uang yang cukup untuk membayar candah tarik jadid. Manajer saya juga meminta untuk tidak memberitahu kepada yang lain bahwa hanya saya yang menerima uang. Demikianlah Allah Ta'ala membantu dengan karunia-Nya. Di Calgary, ada seorang mahasiswi yang menuturkan tentang bagaimana imannya menguat. Ia menuturkan, setiap orang memberitahu saya bahwa sulit untuk mendapatkan pekerjaan saat kuliah. Saya banyak berdoa dan mendaftar untuk masuk dalam barisan awal pembayar candah tarik jadid dengan janji lebih dari $1,000. Ia mengatakan bahwa berkat membayar candah, Allah Ta'ala memberikan karunia sehingga saya mendapatkan pekerjaan dalam waktu 3 hari dan tidak kehilangan 1 semester pun dan mendapatkan uang. Orang-orang pun heran akan hal ini. Ada beberapa negara miskin di Afrika. Mubalik in charge Guinea Conakry menulis, di suatu tempat, Tuan Ketua Jemaat yang bernama Abdullah Kamara mengatakan, setelah menerima Ahmadiyah, saya mulai membayar candah secara teratur. Tahun ini ada kekurangan 40,000 frank dari total perjanjian. Ketika Tuan Mu'alim setempat akan pulang setelah mengumpulkan candah, saya merasa malu dengan catatan kekurangan tersebut. Saya pulang ke rumah dan memberikan uang yang saya simpan untuk memenuhinya. Keesokan harinya, Allah Ta'ala membalas ini. Ada seseorang yang menelepon saya. Orang itu mengatakan bahwa dia pernah mempekerjakan saya dan pergi tanpa membayar upah, dan ia meminta maaf untuk itu. Ia bertanya apa yang saya inginkan. Saya berkata, setelah bertahun-tahun, saya ingin membeli sepeda motor dan menyelesaikan pembangunan rumah saya. Orang itu segera membayarnya sebagai upah meskipun ia tahu itu jauh lebih besar dari upah sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala memberinya keuntungan yang berlipat ganda. Dan menuturkan, saya yakin semua ini adalah keberkatan dari candah. Tuan Mubalik in charge negara Republik Afrika Tengah menulis, Tuan Isa memberitahu saya bahwa ia memiliki banyak masalah dalam kehidupannya dan keadaan rumah tangganya pun buruk. Ia berkata, saya berpikir untuk mengajukan pinjaman ke jemaat. Suatu hari, saya mendengar pidato tentang candah tarik jadid dan pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala yang mengatakan bahwa siapa yang memberikan 1 sen di jalan Allah Ta'ala akan mengembalikannya 10 kali lipat. Saya memutuskan untuk mencoba ini. Saya pun mulai membayar candah dan Allah Ta'ala berencana demikian, yaitu ada seorang pedagang Turki yang menjalankan bisnis berlian yang mempekerjakan saya di perusahaannya dan keadaan saya membaik hari demi hari. Sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, saya telah membangun rumah dan membeli sepeda motor baru. Dulu saya bahkan tidak punya uang untuk memperbaiki sepeda motor. Ini bukan hanya tentang negara-negara yang miskin. Mereka yang memiliki keimanan yang kuat, mereka melihat pemandangan seperti ini. Mereka yang ingin berkorban demi Allah Ta'ala dengan niatan yang baik dan melakukannya, mereka melihat pemandangan seperti ini. Dengan menunjukkan pemandangan ini kepada mereka, baik yang tinggal di negara kaya maupun miskin, Allah Ta'ala menciptakan sarana-sarana untuk menguatkan keyakinan mereka. Seorang sekretaris tarik jadid di Amerika menulis, ada seorang khadim dari jemaat Dallas yang mendapatkan uang makan siang rutin dari orang tuanya. Pemuda ini berpikir bahwa Allah Ta'ala telah sangat memberkati saya dan saya bisa makan di luar setiap hari. Uang ini seharusnya digunakan untuk hal lain. Setelah berpikir, saya memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam candah tarik jadid. Saya memberikan uang ini untuk tarik jadid dan saya memilih untuk makan makanan yang sederhana. Ia menuturkan, dengan karunia Allah Ta'ala, hasil ujian saya sangat bagus. Saya mendapatkan ketentraman dalam hidup.
Dan sejak itu saya mulai makan lebih sedikit. Saya merasakan ketenangan dalam diri saya. Ia menuturkan, saya meyakini ini adalah keputusan terbaik dalam hidup saya untuk memberikan perhatian pada pengorbanan demi Allah Ta'ala. Kemudian, dari Belgia, seorang wanita menulis tentang pengorbanannya, bahwa ia sedang mencari pekerjaan dan melamar di banyak tempat. Semua lamaran pekerjaannya ditolak karena tidak ada pengalaman. Saat itu, tahun keuangan tarik jadid hampir berakhir. Ia menuturkan, saya berpikir bahwa meskipun saya telah memenuhi janji saya, mungkin jika saya memberikan pengorbanan tambahan demi Allah, Allah Ta'ala akan memberikan karunia dan mengeluarkan saya dari kesulitan ini. Saya meningkatkan canda saya dan memberikan jumlah tambahan. Hanya beberapa hari berlalu ketika saya mendapatkan tawaran pekerjaan dari 2 tempat, dan saya mendapatkan pekerjaan di tempat yang saya kehendaki, yang juga hanya beberapa menit dari rumah saya. Yang menuturkan, ini adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi saya. Jadi, ada banyak kejadian seperti ini yang terus Allah Ta'ala perlihatkan untuk memperkuat keimanan banyak orang. Dan ketika orang lain mengetahuinya, semangat pengorbanan juga timbul dalam diri mereka. Di dalam jemaat, ada juga orang-orang yang sebagaimana firman Allah Ta'ala, sirron, yakni orang-orang yang memberikan pengorbanan secara sembunyi-sembunyi. Mereka berkorban secara diam dan meminta agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Di suatu tempat, ada seorang sekretaris mal yang menulis bahwa Tuan Mubalik menulis, saya membuka kotak pos di depan rumah misi jemaat. Di dalamnya ada 1 amplop yang berisi 1.000 euro. Dan tertera catatan bahwa ini adalah canda tarik jadid tanpa nama maupun alamat. Kemudian Tuan Sekretaris Mal juga menulis bahwa seseorang memberikan pengorbanan ribuan euro dan ia meminta agar namanya tidak diungkapkan. Ia hanya mengatakan, Anda tahu saya telah memberikannya, tapi jangan umumkan bahwa saya telah memberikan pengorbanan ini. Allah Ta'ala telah menganugerahi jemaat dengan orang-orang seperti ini, yang tidak hanya berkorban, tetapi juga terus meningkatkan pengorbanan mereka. Di Jerman, ada beberapa orang yang memberikan pengorbanan 50.000 euro tanpa pernah mengungkapkannya dan selalu berusaha agar nama mereka tidak diketahui. Orang-orang seperti ini ada di Afrika, Eropa, dan juga Amerika. Ini adalah karunia Allah Ta'ala bahwa di dunia yang materialistis ini, seperti yang saya katakan, ketika semua orang sibuk mengejar keinginan pribadi mereka, Allah Ta'ala telah menganugerahi jemaat dengan orang-orang yang berkorban, yang berlomba-lomba dalam memberikan pengorbanan. Sebagaimana yang Hazrat Muslih Maud sabdakan, ketika beliau memulai gerakan tarik jadid, jalanilah kehidupan yang sederhana. Seperti yang telah saya sampaikan, ada banyak contoh. Bahkan di zaman sekarang ketika dunia condong pada kemewahan dan pamer, dan orang ingin dikenal dan diakui, ada orang-orang yang hidup secara sederhana dan memberikan pengorbanan-pengorbanan dalam diam, yang beberapa contohnya telah saya sampaikan. Tak terhitung contoh seperti ini yang ada di hadapan kita. Hari ini, seperti yang kita ketahui, adalah pengumuman Tahun Baru Tahrik Jadid. Saya akan mengumumkannya hari ini. Ini biasanya dilakukan di minggu pertama, tetapi karena tanggal 1 jatuh pada hari Jumat, maka saya melakukannya di Jumat kedua. Saya telah menyebutkan tentang orang-orang yang berkorban. Maka dari itu, ini adalah karunia besar Allah Ta'ala bahwa hari ini, sebagai sebuah jemaat, di dunia ini hanya jemaat Ahmadiyah lah yang merupakan perwujudan sejati dari yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar, yakni mereka yang membelanjakan harta mereka siang dan malam. Mereka memperlihatkan sendiri bagaimana mereka berkorban siang dan malam. Dan seperti yang saya sampaikan, pengorbanan ini terus berlangsung 24 jam.
Jemaat Ahmadiyah telah berdiri di 220 negeri dan di setiap tempat kita menyaksikan contoh-contoh orang yang berkorban. Saat ini ketika saya menyampaikan khutbah ini, di beberapa tempat adalah malam dan di tempat lainnya adalah siang. Tetapi semua Ahmadi tengah mendengarkan khutbah ini dan Jemaat Ahmadiyah sedang menampilkan pemandangan ummatan wahidah, yaitu umat yang satu. Jadi inilah hal yang menjadikan Jemaat Ahmadiyah istimewa dari yang lain. Inilah pengorbanan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala yang menyebabkan kemajuan jemaat. Maka insya Allah Ta'ala akan terus menganugerahkan karunia-karunia-Nya kepada jemaat. Kebanyakan contoh yang saya sampaikan adalah para mubayyin baru atau para pemuda. Allah Ta'ala terus menanamkan semangat ini dalam diri orang-orang hingga saat ini. Kita harus selalu ingat bahwa era Hazrat Masih Maud alaihissalam ini adalah era penyebaran hidayah atau petunjuk, era penyempurnaannya, era penyebaran ajaran Islam di dunia. Itulah mengapa Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita tentang kedatangan Al-Masih Muhammadi. Jadi, untuk menyempurnakan penyebaran ajaran dan petunjuk Rasulullah SAW yang telah Allah Ta'ala sempurnakan melalui tangan beliau, maka Allah Ta'ala telah membentuk jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam di zaman ini untuk menyempurnakan penyebarannya. Jadi, jika kita terus melakukan ini untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita akan menjalani kehidupan kita tanpa adanya rasa takut dan kesedihan. Allah Ta'ala akan mengeluarkan kita dari setiap ketakutan. Dia akan mengeluarkan kita dari setiap kesedihan. Dia akan mengatasi kesulitan-kesulitan kita, dan Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Inilah yang harus diupayakan oleh setiap Ahmadi. Kita harus mencari keridhaan Allah Ta'ala. Seperti contoh-contoh yang telah diberikan, Allah Ta'ala telah mencurahkan karunia-Nya kepada para Ahmadi yang memahami hal ini. Mereka yang berkorban mendapatkan keberkatan dari pekerjaan tabligh Islam yang sedang dilakukan. Dimanapun ada baiat atau pengeluaran untuk literatur jemaat, tabligh jemaat, atau jamiah, semua pengeluaran ini melibatkan para pembayar canda dalam pahala, dan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada mereka. Sekarang, saya akan menyampaikan beberapa rincian tentang Tahrikh Jadid, sebagaimana ini disampaikan setiap tahunnya untuk menerangkan keadaan terkini. Di akhir, saya akan sampaikan kutipan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ke-90 Tahrikh Jadid telah berakhir, dan kita telah memasuki tahun ke-91. Mengenai tahun-tahun Tahrikh Jadid, perlu dijelaskan bahwa ini adalah tahun ke-91 untuk daftar awal, tahun ke-81 untuk daftar dom atau kedua, tahun ke-60 untuk daftar som atau ketiga, tahun ke-40 untuk daftar caharum atau keempat, dan tahun ke-21 untuk daftar panjum atau kelima. Setiap 19 tahun daftar yang baru dimulai, dan daftar syashum atau ke-6 telah dimulai tahun lalu. Sekarang para mukhlisin baru yang akan bergabung dalam candah Tahrikh Jadid akan terhitung dalam daftar syashum, sebagaimana juga terjadi di tahun lalu. Dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat telah mendapatkan taufik untuk mempersembahkan pengorbanan harta sebesar 17,98 juta pon untuk Tahrikh Jadid. Ini adalah 789.000 pound lebih banyak dari tahun lalu. Jemaat Jerman menduduki posisi pertama tahun ini. Tuan Amir Jerman khawatir bahwa peningkatan dalam Tahrikh Jadid akan mengurangi candah-candah lainnya. Mereka harus bertawakal kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, karena pengorbanan Tahrikh Jadid ini, Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan dalam candah-candah lainnya. Semoga Allah Ta'ala terus meningkatkan keikhlasan dan kesetiaan bagi jemaat Jerman. Meskipun ada fluktuasi mata uang, secara keseluruhan, jemaat-jemaat menunjukkan peningkatan dalam pengorbanan harta. Jemaat Kanada dan Amerika
saling berlomba dalam semangat fastabiqul khairat. Tahun lalu, Jemaat Kanada mencapai posisi ketiga dengan jumlah candah yang luar biasa. Kali ini, Jemaat Amerika mencapai posisi ketiga, sementara Inggris di posisi kedua. Meskipun perbedaannya kecil, dengan sedikit usaha yang lebih, Jemaat Kanada bisa naik lagi. Secara keseluruhan, posisinya adalah pertama Jemaat Jerman, 2 Inggris, 3 Amerika, 4 Kanada, 5 Jemaat di Timur Tengah, 6 India, 7 Australia, 8 Indonesia, 9 jemaat lain di Timur Tengah, 10 jemaat Ghana. Dalam hal pengorbanan per orang, berdasarkan jumlah keseluruhan canda, juga ada peningkatan besar dengan karunia Allah Ta'ala. Dalam hal pembayaran per orang, pertama adalah Jemaat Amerika, 2 Swiss, 3 Inggris, 4 Kanada, 5 Australia. Beberapa jemaat lain yang patut disebutkan dari segi kinerja adalah Jemaat Bangladesh, Nigeria, Belanda, Austria, Perancis, Swiss, Irlandia, dan jemaat-jemaat di Timur Tengah. Jemaat Bangladesh, meskipun menghadapi keadaan yang sulit, baik secara keadaan negara maupun jemaat, dan keadaan politik yang sangat tidak menguntungkan, bahkan beberapa Ahmadi ditangkap tanpa alasan dengan tuduhan mendukung pemerintah sebelumnya, padahal hal ini tidaklah benar. Para penentang membakar rumah-rumah Ahmadi. Ada beberapa rumah Ahmadi yang 2 kali dibakar di tahun ini. Mereka juga mengalami kekerasan fisik, namun keimanan mereka justru bertambah. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan mereka dan terus meningkatkan keikhlasan dan keimanan mereka. Teruslah juga berdoa untuk jemaat Bangladesh. Di negara-negara Afrika, dalam hal jumlah penerimaan canda, pertama jemaat Ghana, Mauritius, Burkina Faso, Nigeria, Tanzania, Benin, Gambia, Liberia, Sierra Leone, Uganda. Jumlah keseluruhan pembayar canda adalah $1.681.000. Namun banyak laporan yang belum masuk, termasuk dari beberapa daerah di Burkina Faso, karena keadaan buruk di sana sehingga sulit untuk berkomunikasi. Meskipun demikian, secara keseluruhan ada peningkatan 50.000 dari tahun lalu dalam hal jumlah orang yang berkorban. Jemaat yang patut disebutkan dalam peningkatan ini adalah Nigeria, Kongo, Brazzaville, Niger, Gambia, Kongo Kinshasa, Kamerun, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Uganda, dan Sierra Leone. 10 jemaat teratas di Jerman adalah pertama Jemaat Rodgo, kemudian Rodermark, Osnabrück, Pinneberg, Nida, Köln, Mahdiabad, Pforzheim, Neuss, Weingarten. Amarat atau wilayah teratas, pertama Hamburg, lalu Frankfurt, Detzenbach, Gross-Gerau, Wiesbaden, Morfelden, Waldorf, Riedstadt, Wesselheim, Darmstadt, Mannheim. 5 region teratas di Inggris adalah 1 Islamabad, lalu Baitul Futuh, Masjid Fazal, Midlands, Baitul Ihsan. 10 jemaat terbesar adalah pertama Worcester Park, lalu Farnham, Islamabad, South Chim, Walsall, Ash, Gillingham, Bradford North, Ewell, Aldershot South. Jemaat-jemaat Amerika berdasarkan penerimaan total adalah pertama Maryland, lalu North Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Detroit, South Virginia, Dallas, Silicon Valley, Oshkosh,
North Jersey, Oshkosh, North Jersey, Houston, Central Jersey. Amarat atau wilayah di Kanada berdasarkan penerimaan adalah: pertama, Vaughan, lalu Calgary, Peace Village, Brompton West, Vancouver, Toronto West, Brompton East, Toronto. Jemaat-jemaat yang patut disebutkan pertama adalah Jemaat Hamilton Mountain, lalu Hamilton West, Hadikai Ahmad, Hamilton, Bradford East, Ottawa West, Ottawa East, Montreal West, Regina, Montreal East, Markham, Leidminster, Sudbury. Di Pakistan, berdasarkan jumlah penerimaan adalah pertama Lahore, lalu Rabuah, Karachi. Meskipun dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan, kita melihat adanya kemajuan-kemajuan. Kita lihat bagaimana jemaat-jemaat di sana melakukan pengorbanannya. Meskipun penentangan berada pada puncaknya, bisnis para Ahmadi terpengaruh, pekerjaan mereka juga terpengaruh, tetapi keimanan mereka begitu kuat, sehingga mereka terus meningkatkan pengorbanan mereka. Banyak para Ahmadi yang berpenghasilan baik di sana telah bermigrasi ke luar negeri. Kendati demikian, jemaat Pakistan tetap memberikan pengorbanan yang besar. Semoga Allah Ta'ala melindungi jemaat di sana dari kejahatan para penentang dan menjaga mereka dalam perlindungannya. Distrik-distrik di Pakistan yang memberikan pengorbanan terbesar: pertama, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Hyderabad, Sialkot, Hafizabad, Kotli Azad Kashmir, dan Khushab. Jemaat-jemaat kota di Pakistan dengan pengorbanan terbesar adalah: pertama, Daruzzikr Lahore, Allama Iqbal Town Lahore, Baitul Fazl Faisalabad, Azizabad Karachi, Mughalpura Lahore, Gujranwala City, Quetta, Lodra, Rahim Yar Khan, Karimnagar Faisalabad. Jemaat-jemaat kecil yang teratas adalah Kokar Garbi, Kot Sharif Abad, Chawinda, Sanghar, Kharia, Badi, Pindi Bago, Darul Fazal Kundri, Khairpur, dan Chakwal. 10 provinsi terbesar di India: pertama Kerala, lalu Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Karnataka, Jammu Kashmir, Punjab, Bengal, Maharashtra, Delhi. 10 jemaat teratas di India: pertama Jemaat Hyderabad, lalu Kadian, Calicut, Coimbatore, Manjari, Malyapalam, Bangalore, Kolkata, Kerang, Karulai. Jemaat-jemaat di Australia: pertama Melbourne, Langwarrin, lalu Marsden, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Melbourne, Clyde, Melbourne East, Campbelltown, dan Canberra. Semoga Allah Ta'ala menerima pengorbanan mereka semua. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda, candah tidak dimulai hanya dari jemaat ini. Artinya, bukan aku saja yang memulai candah, tetapi pada masa para nabi pun candah dikumpulkan saat ada kebutuhan keuangan. Suatu masa telah berlalu, tatkala hanya dengan memberi isyarat untuk mengeluarkan candah, seorang mengeluarkan seluruh hartanya dari rumahnya. Rasulullah SAW bersabda, seorang harus memberikan sesuai kemampuannya. Maksud beliau SAW saat itu adalah untuk melihat berapa banyak yang diserahkan oleh para sahabat. Namun Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala membawa seluruh harta benda beliau, sementara Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala membawa setengah harta beliau. Beliau bersabda,
inilah perbedaan dalam derajat kalian. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, para sahabat telah diajarkan sejak awal, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan sebelum kalian membelanjakan sebagian dari apa yang kamu cintai. Di dalamnya ada penekanan dan isyarat untuk memberikan candah dan membelanjakan harta. Ini adalah perjanjian dengan Allah Ta'ala yang harus dipenuhi. Yang menentangnya adalah pengkhianatan. Kemudian di suatu tempat beliau bersabda, satu orang tidak bisa berbuat apa-apa. Kerajaan-kerajaan besar pun pada akhirnya berjalan dengan pajak. Bedanya hanyalah bahwa kerajaan duniawi memungut pajak dengan paksa. Sementara di sini kita menyerahkannya pada keinginan masing-masing, memberikan candah meningkatkan keimanan, dan ini adalah pekerjaan, kecintaan dan keikhlasan. Beliau bersabda, kabar suka bagi kalian bahwa medan untuk mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala kini tengah kosong. Setiap kaum tengah mencintai dunia dan dunia tidak memperhatikan hal-hal yang membuat Allah Ta'ala ridho. Bagi mereka yang ingin masuk ke pintu ini dengan sepenuh tenaga, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk mendapatkan anugerah khusus dari Allah. Janganlah berpikir bahwa Allah akan menyia-nyiakan kalian. Kalian adalah benih di tangan Allah yang ditanam di bumi. Allah Ta'ala berfirman bahwa benih ini akan tumbuh dan berkembang. Cabang-cabangnya akan keluar dari segala arah dan akan menjadi pohon yang besar. Maka berbahagialah orang yang yakin pada perkataan Allah dan tidak takut pada ujian yang datang di tengah jalan. Dengan karunia Allah Ta'ala, banyak orang yang telah memahami hal ini dan terus memberikan pengorbanan serta mendapatkan karunia-Nya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memenuhi harapan Hazrat Masih Maud alaihissalam, baik dalam hal pengorbanan harta maupun dalam meningkatkan keadaan kerohanian kita. Semoga kita juga meningkatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan tidak hanya dalam pengorbanan harta, tetapi dalam segala keadaan kita menunjukkan teladan yang merupakan teladan seorang Muslim sejati. Jika ini terjadi, insya Allah kita akan melihat kemajuan jemaat dan melihat keberhasilan yang lebih besar dari sebelumnya. Insya Allah dengan karunia Allah Ta'ala, kita akan terus melihat karunia-karunia Allah Ta'ala dan melihat musuh gagal. Semoga Allah Ta'ala segera membawa hari ketika kita melihat hari-hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada semua orang yang telah memberikan pengorbanan harta, memberkati harta dan jiwa mereka, dan semoga mereka selalu menjalani kehidupan mereka dengan cara yang lebih baik di masa depan. Semoga mereka mendapatkan ketentraman dari anak dan keturunan mereka, dan semoga mereka sendiri terus meningkat dalam kedekatan dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengabulkannya. Setelah solat, saya akan memimpin 2 solat jenazah. Pertama adalah jenazah hadir untuk Mukarramah Aminah Chakmah Sai Sahibah, istri almarhum Mubarak Sai Sahib. Beliau adalah keturunan Turki dan baru-baru ini wafat di usia 75 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah. Beliau berasal dari Istanbul, Turki. Melalui Tuan Bilal Syam Sahib, ketika beliau sedang belajar di sana, beliau masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah dan memiliki keyakinan sempurna pada kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan karena itulah beliau menerima Ahmadiyah. Beliau adalah lajnah yang sangat mukhlis. Beliau sendiri menulis, saya adalah lajnah Ahmadi yang pertama di Istanbul. Beliau memulai surat menyurat dengan Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah dan terus meningkat dalam keimanan dan kesetiaan. Ketika siaran MTA dimulai, beliau memanfaatkan kesempatan untuk memberitahu ibunda beliau tentang beliau telah menerima Ahmadiyah dan mengundangnya. Akhirnya ibu beliau juga masuk ke dalam Ahmadiyah. Kemudian beliau juga mengundang saudarinya, yaitu Nyonya Sema Sahibah, istri Tuan Mamat Tandris Onder Sahib, yang juga baiat, dan dengan karunia Allah Ta'ala, Ahmadiyah masuk dalam keluarga besar ini. Almarhumah menjadi musiah pada tahun 1990 dan dengan demikian menjadi wanita Turki pertama yang bergabung dalam gerakan wasiat. Kemudian ketika Hazrat Khalifatul Masih Rabi
rahimahullah menunjuk beliau sebagai Sadr Lajnah Turki. Beliau mendapatkan karunia menjadi Sadr Lajnah pertama Turki. Ketika menyimak MTA, beliau berkeinginan untuk menerjemahkannya dan kemudian mengungkapkan hal ini. Pada tahun 1995, Hazrat Khalifatul Masih Rabi mengundang beliau ke Inggris dan tugas ini dipercayakan kepada beliau. Kemudian beliau mulai menerjemahkan ke dalam bahasa Turki. Pada tahun 1996, beliau mewakafkan diri dan menjadi wanita Turki pertama yang mewakafkan diri untuk Islam Ahmadiyah. Dalam sebuah tulisannya, beliau menulis, "Saya berjanji untuk berkhidmat untuk Islam Ahmadiyah hingga nafas terakhir." Janji ini beliau penuhi dengan cara terbaik dengan karunia Allah Ta'ala dan terus mengkhidmati jemaat hingga kewafatan beliau. Setelah kewafatan istri pertama, Tuan Mubarak Sai Sahib, atas permintaan seorang anggota Hifazat Khas atau keamanan khusus Hazrat Khalifatul Masih Rabi, Nyonya Aminah Sahibah dinikahkan dengan beliau. Almarhumah memperhatikan anak keturunan beliau. Beliau menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Turki dan juga menerjemahkan buku-buku lain dan khutbah para khalifah. Saudara iparnya, Tuan Muhammad Ondar Sahib, menggambarkan kebaikannya dengan mengatakan beliau adalah wanita yang sangat dermawan. Keilmuan, keramahan, dan kerohanian beliau sangat patut disebutkan. Beliau sangatlah maju dalam mengkhidmati Islam Ahmadiyah. Berapapun uang yang ada di saku beliau, beliau membelanjakannya di jemaat. Ketika tinggal dengan ibunya di Istanbul, beliau menggunakan rumahnya untuk acara jemaat. Setelah ibunya wafat, rumah ini digunakan sebagai masjid dan beliau menyumbangkannya untuk jemaat. Beliau secara teratur melaksanakan tahajud dan membaca Al-Quran hingga fajar. Meskipun kesehatannya memburuk, beliau memenuhi wakafnya hingga akhir dan selalu mengatakan bahwa kita telah terlambat mengenali dan menerima Imam Mahdi, jadi kita tidak punya waktu untuk disia-siakan dan harus bekerja sangat keras. Beliau selalu memiliki hubungan setia dengan khilafat dan mengatakan bahwa tidak perlu menyusahkan khalifah dengan masalah pribadi, tetapi harus mencari jalan keluarnya sendiri. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati beliau serta meninggikan derajat beliau. Jenazah kedua adalah jenazah gaib Tuan Mahmud Ahmad Ayaz Sahib dari Norwegia. Saudara tertua Tuan Khawaja Mas'ud Sahib Nazir Isyaat Rabwah. Beliau baru-baru ini wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Almarhum adalah seorang musi dan meninggalkan seorang istri dan seorang putra. Beliau mendapat karunia mengkhidmati jemaat dalam berbagai kesempatan. Beliau lama berkhidmat sebagai sekretaris Umur Kharijah Norwegia. Pada berbagai kesempatan beliau juga mendapat karunia berkhidmat sebagai pejabat Amir Norwegia. Beliau mendapat karunia untuk wakaf arzi di Rabwah untuk beberapa waktu. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih Rabi mengirim beliau kembali ke Norwegia mengingat keadaan di sana. Pada tahun-tahun awal kuliah, selain buku-buku lain, beliau telah menyelesaikan mutalaah tafsir kabir, yaitu beliau membacanya di masa muda. Beliau secara teratur membaca buku-buku agama dan surat kabar serta majalah jemaat. Kesetiaan dan cinta beliau terhadap khilafat tertanam dalam jiwa. Beliau adalah sosok yang sangat sederhana, lembut hati, dan setia. Beliau selalu memastikan membayar candah tepat waktu. Beliau mendapat karunia bergabung dalam gerakan wasiat saat masih mahasiswa. Beliau rajin berpuasa dan sholat, melaksanakan nawafil, memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Beliau memiliki sifat rendah hati dan sederhana. Lahir dan batin beliau bersih dan suci. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati almarhum. Jenazah ini juga akan disolatkan bersama dengan jenazah yang ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر